Sebenarnya itu udah bagus ya Gan, karena memang dua makanan tadi ya Agan bisa kasih ke kadal panana. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya bersama Jenga ya, pengen jawab salah satu pertanyaan Agan di kolom komentar ya. Ini dari @matthewmanulang5034, dia nanya, Bang, makasih buat video rawat kukunya. Dia sekarang udah usia 6-7 bulanan, tapi sekarang dia tiba-tiba mogok makan, dia mulai kurang makan pelet, habis itu dia mogok makan. Sekarang ini kalau dia dikasih pepaya cuma mau setengah potong, habis itu nolak terus. Kalau dikasih makanan buatan saya, dia makanannya setengah-setengah, nggak lahap kayak dulu. Ada tips kah? Terima kasih. Oke, pertanyaan ini seputar tentang kadal panana yang mulai bosan makan ya kan? Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton video kali ini. Di alam liar, sebenarnya kadal panana ini jenis hewan yang termasuk omnivora ya kan. Dia bisa makan dari serangga-seranggaan sampai buah-buahan kan. Yang manis ya tepatnya, karena dia suka buah-buahan yang manis ya. Cuma kalau dari pertanyaan tadi, Agan itu ngasihnya semacam kayak pelet gitu ya, atau makanan yang udah jadi, atau dikasih juga buah kayak pepaya ya. Nah, sebenarnya itu udah bagus ya Gan, karena memang dua makanan tadi ya Agan bisa kasih ke kadal panana. Cuma masalahnya kadang-kadang hewan kita yang males makan ya, mungkin dia bosan Gan. Nah, solusi dari saya, karena makanan yang Agan kasih itu kan cuma makanan yang nggak bergerak ya. Kalau dia bosan, coba Agan kasih jenis makanan yang bergerak Gan. Maksudnya bergerak itu masih hidup ya. Contoh yang paling gampang itu serangga kayak jangkrik atau kecok dubia Gan. Nah, itu sebenarnya akan lebih bagus buat hewan kadal panana atau reptil ya, karena namanya hewan kan dia tuh ada insting berburu ya. Jadi kalau kita kasih jenis makanan yang bergerak, dia akan lebih semangat buat makannya Gan. Beda sama jenis makanan yang nggak bergerak gitu atau makanan udah jadi gitu, biasanya dia akan memang lebih cepat bosan Gan. Makanya kalau perawatan ke kadal panana saya si Jenga ini yang udah usia mungkin 6 tahunan ya, dia itu kayaknya 70% makanan bergerak kayak kecok dubia dan jangkrik, sisanya 30% kayak buah-buahan. Saya juga kasih makanan kucing kering dan juga makanan kucing basah buat biar badannya tetap kelihatan gemuk gini ya Gan. Ya walaupun nggak gemuk-gemuk amat ini ya Gan. Jadi yang bisa Agan lakuin untuk pertama kali yaitu coba ganti dietnya dengan serangga-seranggaan ya Gan. Yang paling gampang itu Agan kasih jangkrik, dan lebih bagus jangkriknya itu di dusting dan juga dikasih kalsium kayak leopard gecko gitu. Biar kadal panananya ini tetap sehat dan dia tuh nggak kena penyakit MBD Gan. Ya jadi penyakit yang menyerang tulangnya gitu, dia kelihatan kayak lemes gitu Gan. Nah, itu paling penting ya Gan. Sisanya baru Agan bisa kasih, misalnya dia mau pelet, Agan kasih pelet nggak apa-apa. Buah-buahan kayak pepaya, pisang juga sebenarnya dia mau. Buah lain yang pernah saya coba dan dia mau itu sebenarnya semangka juga kadang dia mau ya Gan. Pokoknya buah yang manis dan nggak ada kecutnya, rata-rata sih kalau kadal panana mau ya, asal dia lapar Gan. Dan juga kalau saya sih selain itu yang paling gampang tuh makanan kucing, baik makanan kucing basah maupun kering. Nah, itu Agan juga bisa kasih, itu bagus buat menjaga biar badannya tetap gembul ya Gan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Mungkin kalau pelet itu mirip-mirip kayak makanan kucing kering ya Gan. Nah, itu sebenarnya Agan bisa kasih, tapi kalau saya tuh lebih ke selingan ya, karena memang dietnya kadal panana saya itu setiap dia makan, mungkin saya kasih tahu berapa kali dia makan ya Gan. Dalam seminggu mungkin dia makan cuma 3 kali. Biasanya makan pertama dan makanan kedua itu saya kasih jangkrik Gan. Makanan ketiga baru saya campur, kadang saya kasih
cuma buah-buahan kayak pepaya gitu atau pisang. Kadang juga saya kasih makanan kucing kering, kadang juga saya kasih makanan basah. Sisanya yang 2 kali makan itu pasti saya kasih jangkrik atau serangga yang hidup lah, karena di penglihatan saya sih kalau dikasih makanan yang bergerak gitu, kadal panana ini cenderung lebih rakus, makanannya selalu habis kan. Kalau makanan yang selain itu yang nggak bergerak gitu, biasanya pasti disisain sama dia kan. Dan kalau harinya itu sebenarnya saya atur 2 hari sekali ya, biasanya Senin, Rebo, dan juga Jumat itu jadwal saya kasih makan kan. Nah gitu dah. Nah yang kedua selain itu, Agan juga bisa coba buat jemur kadal panana ya kan. Nah ini kadang kelihatan sepele, cuma ini lumayan penting buat kadal panana kan. Karena saya pernah pengalaman punya temen yang dia tuh melihara kadal panana, cuma karena memang dia sibuk dan hampir jarang banget nggak pernah dijemur. Nah kadal panananya itu terkena penyakit MBD kan. Jadi dia rahangnya sampai nggak bisa bergerak gitu kan, udah lemes gitu, jalannya juga kayak ngesot gitu, nggak jalan normal. Kalau normal kan kelihatan dari bentuk kaki-kakinya yang masih kelihatan tegak gini kan. Nah punyanya dia tuh udah kakinya kelihatan aneh, udah kayak belok-belok gitu kan, kayak aneh gitu loh bentuknya. Kalau Agan sering lihat kadal panana pasti ngerasa kalau kadal panananya itu bentuknya aneh kan. Nah itu dah. Kalau untuk jemur kadal panana nih sebenarnya nggak usah terlalu sering, misalnya kayak hewan gurun, contohnya kayak bearded dragon atau savana monitor. Nah itu kan hewan-hewan yang savana gitu ya, yang padang rumput agak kering gitu ya, itu kayaknya sehari atau 2 hari sekali wajib kita jemur. Kalau kadal panana nih cukup seminggu sekali atau 2 kali, itu udah cukup sih kan. Apalagi kalau misalnya Agan meliharanya di indoor ya, di rumah, dan jarang Agan ada waktu untuk jemur di pagi hari ya. Kalau jemur kan paling bagus pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Kayaknya cuma 10 sampai 15 menit udah cukup sih kadal panana Agan. Dan misalnya Agan nggak sempet menjemur kadal panana, sebenarnya bisa dibantu dengan lampu UV gitu untuk reptil. Udah saya sering buatin videonya tentang lampu itu. Ada juga di keranjang link di bawah gitu, Agan cek aja kan. Nah itu juga bisa untuk menjemur kadal panana ya. Tapi misalnya Agan kayak saya melihara hewan reptilnya itu agak semi outdoor gitu ya, karena saya melihara kadal panana sebenarnya agak di teras rumah saya gitu ya kan. Jadi kalau teras rumah saya itu biasanya di pagi sampai siang hari kena matahari, sore sedikit udah nggak kena kan. Nah itu aman aja sih, yang penting kena cahayanya nggak langsung direct gitu ya, jadi kena cuma dikit-dikit gitu aja, membuat kandangnya tuh hangat. Nah itu juga bagus buat kadal panana sih kan. Kalau udah gitu nggak perlu Agan jemur juga nggak masalah sih. Tapi kalau saya, walaupun kadal panana saya udah saya taruh di semi outdoor gitu dan dia kena sinar matahari walaupun dikit di dalam kandangnya, saya juga akan rutin jemur dia kan, ya minimal seminggu sekali lah, itu udah paling minim dah kan. Karena itu membantu buat kesehatan kadal panana, selain itu juga membantu buat nafsu makannya tetap rakus kan. Cara Agan tahu kadal panana Agan pencernaannya lancar itu dari pupnya ya. Kalau saya bisa rata-rata sih kadal panana saya akan pup mungkin dalam seminggu itu sekali sampai 2 kali, nah itu lumayan normal sih kan. Kalau kadal panana Agan dalam seminggu nggak pup, nah itu bisa menjadi tanda-tanda kadal panana Agan kurang kena sinar matahari yang panas gitu kan. Misalnya matanya itu kelihatan bagus gitu, gerakannya juga normal, tapi dia tetap jarang pup, nah itu kurang matahari. Cuma kalau kadal panana Agan jalannya udah kayak lemes gitu, matanya udah sayap gitu, nah itu berarti sakit ya kan, bukan kurang kena sinar matahari kan. Nah itu harus diobatin. Cara ngobatinya sebenarnya juga sama, kita harus rajin jemur, kita kasih vitamin dan kalsium. Yang paling gampang itu Agan kasih kalsinut, itu udah kalsium buat reptil gitu, dan juga gut load di makanan terutama kayak jangkrik gitu ya. Nah 2 hal itu sih yang Agan harus perhatikan biar nafsu makan hewan Agan itu tetap rakus kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang kadal panana yang makannya tuh mulai nggak lancar. Nah itu sebenarnya faktornya banyak ya kan. Yang pertama itu bisa dari bosan karena kasih makannya itu aja, makanya Agan harus variasiin, terutama kalau saya
saranin yang paling sering itu, yang paling bagus makanan bergerak kayak serangga jangkrik dan kecoak dubia. Yang kedua itu rajin aja dijemur gan ya, seminggu sekali 2 kali udah cukup lah gan di matahari pagi. Itu aja sih sebenarnya, dan sisanya kalau misalnya ngerasa daerah gan sering panas gitu, coba sesekali di siang atau di pagi hari itu dimandiin gan, dimandiin. Siapa tahu ada sisa-sisa makanan biar nggak jadi kuman di badan kadal panana gitu ya. Itu agan bisa mandiin kadal panananya biar bersih, cukup rendam air. Habis itu digosok pakai sikat gigi bekas gitu udah cukup sih gan. Yang penting kotoran badannya kelihatan hilang, karena kadal panana kan sisiknya rapat-rapat ya. Jadi kayaknya kalau dari luar dia tuh nggak gampang kotor gan. Kalaupun kotor cuma di bagian luar kita gosok-gosok dikit itu udah pasti bersih sih. Oke, mungkin sekian video dari saya tentang hewan hari ini. Kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang konten hewan apapun setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Jenga. Salam hewan lestari gan.